Orang suci aulia Allah dapat berada di banyak tempat sekaligus. Dari realitas Maulana seperti yang diajarkan oleh Syekh Nurjan Mirahmadi. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taati Rasulullah, dan orang-orang yang berwenang di antara kamu. An-Nisa ayat 59. Dan selalu menjadi pengingat bagi diriku sendiri, ana abdukal ajiz, wa daif, wa miskin, wa zalim, wa jal, dan namun rahmat Allah azza wa jal kita masih diberi kehidupan. Sholat seharusnya dilakukan bersama jiwa, tetapi kebanyakan sholat sekarang ini dilakukan dengan jiwa yang kosong. Bahwa Allah azza wa jal rahmatnya semoga menyertai kita, mendandani kita, memberkati kita, dan mengampuni kita. Dan alhamdulillah, cara marifah, gnostisisme ini, cara cahaya ini berarti bahwa salat kita menjadi tafakur, kontemplasi kita, yaitu untuk dapat duduk dan menghubungkan hati kita. Dan ada saat di mana seorang ahlul Islam orang yang tunduk, taslim ketika mereka berdoa dengan sepenuh hati. Dengan semua kondisi tazkiyah, pemurnian, dan mereka semua telah melalui pelatihan, dan bahwa ketika mereka melakukan salat, maka mereka benar-benar nyata melakukan salat, karena mereka berdoa dengan jiwa mereka. Tetapi jika jalan tazkiyah yaitu jalan pemurnian dan pembersihan diri diakhiri, prosesnya tidak diselesaikan, maka salat adalah perbuatan kosong. Akibatnya, ibadah adalah tindakan yang dipenuhi dengan nafs ego, dan karakter buruk dan keinginan buruk. Dunia cahaya mencakup semuanya. Kemudian kita telah mengajarkan sebelumnya, bahwa melalui wudu bersuci, dan bahkan semua praktik pelatihan spiritual, tapi yang terjadi ternyata syaitan ego nafs masih banyak berada di dalam diri. Jadi banyak orang berfokus pada eksternal dan bukan internal dan mereka berpikir bahwa eksternal itu yang penting, dan mungkin sebagian orang ada yang melakukan hal-hal internal, tetapi itu seperti dianggap hiburan saja. Dan itu salah. Alam malakut, alam surgawi, saikuli. Dalam surat Yasin Allah azza wa jal menjelaskan, bahwa dunia cahaya kulisai itu berisi semua kekuatan. 36:83, Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Oleh karena itu pujilah Dia yang di tangannya kekuasaan, kerajaan atas segala sesuatu di surga, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Yasin, ayat 83. Artinya semua otoritas berasal dari dunia cahaya, bukan dunia bentuk. Anda tidak dapat hidup tanpa atom energi, dan cahaya. Tetapi atom dan cahaya Anda ada tanpa bentuk Anda. Faktanya mereka ada dan lebih baik tanpa bentuk luar Anda. Dan itulah mengapa Nabi menjelaskan, kepergianku lebih baik untukmu daripada aku tinggal. Karena ketika wujudku hilang, realitasku terbuka semua. Qala Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam, hayati hairun lakum tuhaditona wa yuhdata lakum, faida ana mutakana wafati hairan lakum. Turadu alaya amalukum, fa inra itu hairan hamitu Allah, wa inra itu gaira dalik astaghfartulaha lakum. Rasulullah bersabda, hidupku baik untukmu, karena dariku kau dapat berhubungan denganku, dan aku juga akan berhubungan denganmu, dan ketika aku mati aku juga akan lebih baik untukmu. Aku mengamati perbuatan ummahku. Jika aku menemukan yang baik di dalamnya, aku berterima kasih, bersyukur, memuji Allah, dan jika aku melihat yang buruk, aku meminta ampun untuk mereka atas nama mereka. Nabi Muhammad SAW. Anda tidak dapat membuka realitas spiritual tanpa disiplin fisik. Jadi bentuklah yang menghambat realitas kita. Bagi mereka yang membangun cahaya dan jiwanya dengan tazkiyah, pemurnian, dengan zikir, secara terus-menerus melalui amalan yang mereka jalankan, kulisai Allah azza wa jal kemudian menjelaskan itu semua adalah kekuatan. Orang yang diberi Allah azza wa jal kekuatan, bahwa ketika mereka membuka pendengaran spiritualnya, berarti mereka mendengar dengan jiwa dan hati.
Dan berarti mereka sudah melakukan disiplin diri secara fisik dalam pendengaran. Anda tidak dapat memiliki pendengaran secara spiritual jika pendengaran fisik Anda tidak didisiplinkan. Anda harus membuka telinga fisik dengan disiplin, dengan tazkiyah, dengan pembersihan, dengan takwa kesadaran, sehingga spiritual menjadi terbuka. Orang yang terbuka pendengaran spiritualnya, mereka mendengar inspirasi yang diinginkan Allah Azza wa Jal untuk mereka. Perintah datang setiap saat ke jiwa mereka. Karena pintu jiwa mereka telah terbuka sekarang. Dan kemudian mereka juga berbicara kepada Anda dari apa yang Allah Azza wa Jal inginkan dari Anda, apa yang diinginkan Nabi dari Anda, apa yang ulul amr orang-orang suci aulia Allah ini dapat menginspirasi Anda. Anda mendengar semuanya, dan jika ini terjadi, ini artinya Anda telah membuka sistem email surgawi Anda. Fisik kita hanya berjalan mati di bumi ini. Jadi bayangkan, kotak milik kita ini, fisik kita seperti orang mati yang berjalan di bumi ini. Tidak tahu kemana arahnya, tidak tahu apa yang dilihatnya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Seperti kotak handphone kurung buka HP kurung tutup yang kosong. Kadang mereka terlihat cantik, beberapa orang memakai pakaian, casing yang lebih bagus dari yang lain, gaya rambut yang lebih baik, dan Anda tahu. Itu hanya seperti HP kosong yang lebih mewah. HP tanpa registrasi kontrak kartu SIM card tak bisa mendapatkan sinyal, tak bisa digunakan. Akan tetapi, menjadi berbeda ketika Anda mengambil cara atau jalan malakut ini, dan cara realitas ini, di mana Anda mendaftar untuk kontrak layaknya HP mendapat akses ke SIM card, dan itulah, bayat kontrak janji kesetiaan. Ini seperti ketika Allah Azza wa Jal sedang bersabda, Innal ladina yubayyunaka inama yubayyunallah. Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia, bayat kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia, bayat kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar, merugi, rusak atas janji mereka, sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah maka dia akan memberinya pahala yang besar. Surat Al-Fat, ayat 10. Bayat adalah untuk mencapai kembali apa yang Anda janjikan. Dengan bayat maka artinya mereka mengakui dirinya bahwa, Ya Rabbi, saya hanya kotak yang kosong. Dan saya ingin meraih kembali apa yang telah saya janjikan kepadamu. Saya datang ke dunia ini, saya menyadari bahwa saya memiliki misi di sini, saya memiliki tujuan untuk berada di sini. Saya ingin mencapai perjanjian saya denganmu. Apa yang aku janjikan padamu. Dan jalan itu, kemudian diperoleh melalui bayat. Mereka yang berbayat berarti mereka meraih tangan Allah Azza wa Jal yang berasal dari Nat. Jalan memuji ini, jalan ini semua ada di tangan Sayyidina Muhammad. Lalu kemudian mereka berkata, Ya Rabbi, tuntun saya, bimbing saya ke tangan Sayyidina Muhammad. Ulil amri, sadar akan realitas jiwa mereka. Dan kemudian ini adalah ulul amr kami orang yang mempunyai wewenang atas kami. Mereka tidak hanya alim ulama dari luarnya, tetapi mereka juga alim di dalam. Bahwa jiwa mereka terhubung, keberadaan mereka saling terhubung, dan pengetahuan mereka sejati, nyata terhubung, dan mengalir. Para ulama yang belajar hanya dari kitab dari buku-buku, mereka hanya tahu bagian luar. Tapi kita telah membicarakan semua itu, bahwa mereka yang mempunyai pengetahuan luar dan dalam pengetahuan itu pastilah dari alam malakut, alam surgawi. Sehingga orang yang hanya membaca buku dan ilmunya hanya bersifat eksternal, dia tidak lengkap. Akibatnya, dia tidak benar-benar percaya pada apa yang dia pelajari, dan dia baca. Karena jika dia mempercayainya, itu akan menjadi nyata, dan dia kemudian mengambil jalan tazkiyahnya, dia akan menempuh jalan pemurnian diri. Jika dia menempuhnya, maka pengetahuan itu akan diaktifkan di dalam diri orang tersebut. Berapa banyak studi mengenai orang salat, tetapi hasilnya mereka bahkan tidak tahu bagaimana untuk berdoa melalui jiwa mereka. Jadi apa yang dipelajari?
Mereka mempelajari semua ilmu fiqh, jurisprudensi, mereka mempelajari semua ilmu syariat, hukum, mereka mempelajari semua itu. Tapi itu tidak mempengaruhi jiwa dan keberadaan mereka, karena mereka mempelajarinya hanya di tingkat kepala, maka ini bukanlah tentang kenyataan itu. Jadi siapakah ulul amr, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah, ayat 282. Ambillah jalan persiapan untuk menuju realitas jiwa. Mereka mengambil jalan yang diilhami oleh kesadaran dan takwa kepada Allah Azza wa Jal. Bagaimana mempersiapkan realitas itu, dan bagaimana memiliki sifat-sifat yang baik. Dan dengan sifat-sifat yang baik, maka Allah akan mulai mengajari mereka, dan itu berarti mengilhami hati mereka menuju turuk jalan spiritual. Allah juga akan menginspirasi hati mereka bahwa ketika Syekh berbicara, mereka mempelajari sesuatu, dan dengan itu seolah-olah jiwa mereka sedang terbakar. Dan ketika Syekh berbicara, mereka akan memiliki banyak pemahaman dari ceramah itu. Seperti saluran yang terbuka, saluran yang berasal dari dunia cahaya, dari alam surgawi. Setiap kata masuk, ratusan pemahaman, puluhan pemahaman, beberapa pemahaman, artinya semua pengetahuan itu mengalir ke dalam jiwa dari sebuah realitas. Mereka yang memiliki ketakwaan, maka Allah Azza wa Jal akan mengajari mereka. Jadi berarti cara ini memiliki kekuatan yang besar. Mereka memahami realitas, mereka berlatih untuk menuju realitas. Sehingga ketika mereka melakukan salat, mereka akan melakukannya dengan jiwa mereka. Ketika mereka melakukan salat, jiwa mereka merasakan kenyataan itu. Jiwa mereka sedang bergerak kembali ke samudera hubungan itu. Yaitu, ketika Allah Azza wa Jal menciptakan mereka dan berkata, "Bukankah aku Tuhanmu?" Dan kami berkata, "Bala, ya." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul engkau Tuhan kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini." Surat Al-A'raf, ayat 172. Saitan ada di dalam semua aksi dan tindakan, dan itu semua adalah tipuan mereka. Jika proses ini berjalan, ini artinya antara jiwa dengan jiwa menjadi saling terkoneksi, dan realitas jiwa mereka berada di tingkat itu. Ketika mereka melakukan salat berdoa, jiwa mereka bertajali, salat mereka menjadi lebih dan lebih nyata. Jadi saat itulah salat menjadi bagian dari tafakur. Dan sekarang banyak orang yang berkomentar, dan mempertanyakan apa ini. Apakah meditasi juga ada dalam Islam? Kami memiliki salat dan katakan kepada mereka, ya salat kami, sejak dulu dilakukan dengan tafakur. Akan tetapi, sekarang ini menjadi praktik yang kosong. Orang yang melakukan salat tidak memiliki tazkiyah, tak berbekas, tak berdampak pada jiwa, dan pembersihan jiwa. Jadi apa yang menjadi nilai dari salat itu sekarang? Dan jika salat dilakukan dengan karakter yang buruk, dan ini berarti Saitan berada di dalamnya, lagi dan lagi sebagai pengingat, sudah banyak pembicaraan dan pembahasan sebelumnya yang pernah kita lakukan mengenai ini, Saitan ada di dalam diri orang itu. Lalu bagaimana salat akan mengubah mereka? Dan bahwa iblis yang berada di dalam diri orang tersebut, membuat salat menjadi kotor, ia bahkan tidak dapat naik, karena Saitan tidak akan ikut bersama mereka, Saitan tak mau orang tersebut naik. Jadi setan ada di dalam diri orang itu, tidak ada yang akan dibangkitkan oleh orang itu, dan hal tersebut membuat orang hanya akan tetap tinggal di tingkat dasar dari spiritualitas, dan itulah mengapa kondisi jiwa orang tersebut tak pernah berkembang. Dan bagi mereka yang telah mengambil, dan kemudian mereka malah meninggalkan jalan tazkiyah, meninggalkan jalan pemurnian diri, mereka akan tetap dalam cangkang, dalam kulit kotoran yang tebal dan akan tetap berputar-putar pada bentuk luar. Dan mereka mengira cangkang dan wujud luarnya dapat melakukan sesuatu.
Mereka akan terus berpikir bahwa pembersihan hati, pembersihan mulut, pembersihan pikiran, semua itu adalah hal yang kedua. Tapi sayangnya justru hal itulah yang paling utama. Dan fatalnya, mereka bahkan memiliki pikiran, pemahaman bahwa saya tidak membutuhkan siapapun untuk membantu saya. Anda tidak dapat melakukannya sendiri, Anda perlu bantuan dari pemandu, Syekh sejati, realitas angka 9. Ketika kami mengatakan bahwa gerbang ini adalah gerbang taubat. Dan cara untuk menemukan ulul amr ini, mereka berpakaian dari kesultanan, kerajaan, dan kesultanan ini berkaitan dengan realitas angka 9. Ini berarti realitas mereka berjalan dari 1 hingga 9. Wal awal adalah 1, wal akhir adalah 9. Semuanya didasarkan pada rahasia ini, 19 dari 1 sampai dengan 9. 9 adalah angka terkuat dan tertinggi karena itu 1 digit. Sedangkan, 10 adalah 1 dan 0 dikurangi menjadi 1. 9 adalah otoritas. 9 adalah penyerahan. 9 adalah kekuatan. Jadi mereka datang dan mengajar, ada kode dalam Al-Quran ini. Bahwa ulul amr ini, mereka bergerak dari surah ke-9 dalam Al-Quran, mereka bergerak dalam surah Taubah. Apa yang kemudian dijelaskan dalam surah Taubah, ditujukan untuk orang-orang yang berkata, tidak perlu seorang syekh, tidak perlu seorang pemandu, apapun yang kamu lakukan saja sendiri. Dan sebagai hasilnya, tidak ada barakah yang turun. Tidak ada yang tumbuh. Dalam surat Taubah, ayat 103 Allah Azza wa Jal bersabda, ambillah, ya Muhammad, zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat At-Taubah, ayat 103. Perbaiki keyakinan Anda, Nabi Muhammad hidup dan hadir. Tidak ada penjelasan yang dapat memuaskan logika bagi orang-orang. Apakah ini menjadi salah satu keyakinan Anda bahwa Al-Quran adalah kitab yang melampaui pemahaman tentang kehidupan? Allah Azza wa Jal sendiri tidak menciptakan kata-kata. Itu tidak dibuat. Bahwa tidak ada hidup dan mati. Ini adalah realitas yang abadi. Ini bukan cerita lama yang dibuat-buat, karena keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengikut tradisi Nabi, mereka memiliki akidah, keyakinan, bahwa seperti itulah Al-Quran, firman Allah, abadi. Jika Anda percaya kepada selain itu, seperti halaman yang terbalik, Anda tersesat. Jadi Al-Quran, adalah firman Allah Azza wa Jal yang hidup, dan sampai saat ini, harus tetap relevan. Bagian kedua dari keyakinan kita adalah Sayyidina Muhammad. Jangan anggap bahwa beliau meninggal, beliau Nabi lebih hidup di kuburnya daripada suhada-suhada yang lain, yang dijelaskan Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran, beliau hadir nadir. Beliau hadir dan beliau sadar. Seperti yang dijelaskan Allah Azza wa Jal ketika kamu melewati para syuhada jangan mengira mereka mati di kuburan mereka, mereka lebih hidup karena hayatal barzak, dan kehidupan di alam kubur adalah dari jiwa. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun, bal ahyaun walakin la tasyurun. Dan jangan katakan tentang mereka yang dibunuh di jalan Allah, mereka sudah mati. Sebaliknya, mereka hidup, tetapi Anda tidak melihatnya. Al-Baqarah ayat 154. Tubuh hanya kendaraan, yang penting adalah jiwa sebagai penumpangnya. Bukan tubuh fisik yang duduk tegak dan minum teh. Mereka tidak membutuhkan tubuh seperti itu. Jika itu dianalogikan sebuah mobil, maka mereka pengendara dan yang memarkir mobilnya, karena dialah penumpangnya. Yang memiliki kendali. Anda tahu ketika Anda pergi ke rumah Anda meninggalkan mobil Anda di luar, Anda tidak akan membawa mobil ke dalam ruang tamu dan berkata, saya akan menonton TV dengan mobil saya. Dan mereka orang-orang bodoh berkata, oh, lihat tubuh mereka, mereka mengatakan orang-orang ini dalam tubuh mereka duduk dan minum teh di kuburan mereka, mereka hidup. Seorang anak kecil dapat memahami hal ini lebih baik dari mereka. Hidup ini adalah tentang pengemudinya, bukan kendaraannya.
Tubuh ini tidak memiliki nilai bagi Allah Azza wa Jal. Hanya seonggok daging dan tulang, nilai sebenarnya adalah jiwa kita. Ketika saya memarkir mobil ini, tubuh di dalam tanah, abu menjadi abu, debu menjadi debu, jiwa ini menjadi sangat hidup dan bebas. Telah bebas dari batasan tubuh ini. Kemampuan aulia Allah melampaui ruang dan waktu. Jiwa ini dapat pergi kemana saja dan berada di tempat manapun yang Izzatullah AJ inginkan. Pelajarilah sedikit pengetahuan tentang cahaya dan fisika cahaya, berapa banyak tempat dan keberadaan, pada waktu yang sama dapat terhubung, semua terkomunikasi dengan semua realitas cahaya itu. Abu Yazid Al-Bistami, Qodasa Sirohu, berkata, hari ini saya telah sholat Jumat di 24.000 lokasi yang berbeda. Waktu itu mereka diperbolehkan bicara seperti itu, tapi untuk sekarang waktunya Dajjal, sistem tipu muslihat, mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu sekarang, karena orang-orang jahil akan berkata, kamu seorang pesulap. Mereka orang-orang suci dapat mengirimkan jiwa mereka ke ratusan, bahkan ribuan lokasi, dan jika Allah Azza wa Jal memberi izin kepada mereka, mereka dapat memiliki bentuk yang berbeda di semua lokasi tersebut, seperti halnya pembajakan mobil. Mereka dapat mengambil bentuk apapun yang mereka inginkan. Bukan sesuatu yang sulit bagi Allah Azza wa Jal. Mereka itu adalah Sang Abdal. Ada 40 dari mereka di Syam al-Sarif. Bahwa mereka dapat muncul dalam bentuk apapun di bumi ini. Luhafi, Imam Al-Luhafi, Qadassa Sirohu, di Damaskus, adalah imam pemimpin agama dari mereka. Artinya mereka memiliki seorang imam, dan mereka berada di bawah komando Sayyidina Muhammad dari para budala orang suci ini, wali abdal, mereka dapat berada di banyak tempat pada waktu yang sama. Anda tidak pernah tahu ketika Anda berada dalam kesulitan, salah satu dari mereka muncul dalam bentuk yang tidak Anda duga. Anda tidak harus memahami siapa orang itu, dan mereka akan membuat doa permohonan, najat keselamatan, dan mereka menyelamatkan Anda dari beberapa macam penyakit atau kesulitan yang datang. Mereka dapat pergi secepat mereka datang, Anda bahkan tidak akan tahu siapa orang itu. Tetapi mereka diperintahkan oleh Nabi untuk muncul dan menghidupkan kembali, mengeluarkan umat Nabi dari berbagai kesulitan. Ini adalah keyakinan kami, dan ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hal ini diberikan kepada mereka yang membawa realitas Muhammad. Jadi berarti semua, hayat ini, abadi, dan kitab Al-Quran yang hidup, yang mana kita sendiri tidak memiliki waktu di luar pemahaman mengenai waktu kita saat ini, ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jal berfirman untuk bab Taubah, pintu Taubat, bahwa ambil kekayaan dari mereka, agar kamu dapat memurnikan mereka. Oh, ajaib bahwa Allah Azza wa Jal sebenarnya berkata kepada Nabi. Sehingga setiap kita berbicara mengenai Sayyidina Muhammad, pasti ada ulul amr, yang ahbab pecinta Nabi, dan mereka mewarisi realitas Muhammad. Allah Azza wa Jal berkata kepada Nabi. Ambil kekayaan dari mereka, sucikan mereka. Mereka yang jahil berkata, oh Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya yang dapat mensucikan. Tidak, Allah Azza wa Jal baru saja menjelaskan kepada kita bahwa Nabi, dengan mengambil kekayaan dari orang-orang, dia benar-benar akan menyucikan Anda. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat At-Taubah, ayat 103. Berhati-hatilah dengan orang yang Anda dukung. Tahiruhum. Jadi, jika Anda ingin menjadi tahir, suci, dan Anda ingin disucikan, temukan cara di mana Nabi dapat mengambil dari Anda, temukan cara bagaimana Nabi dapat menjangkau Anda. Jangan berikan kepada orang yang tidak percaya pada realitas Sayyidina Muhammad, mereka itu tidak dalam jangkauan. Kepada mereka yang tidak percaya realitas Nabi, mereka tidak akan sampai ke tangan Sayyidina Muhammad. Jika Anda mendukung orang yang salah, mencari panduan yang salah, orang mungkin mengira hal ini dengan memberi harta sedekah, tapi itu tidak masalah.
Tetapi pada kenyataannya, justru jika Anda memberi atau melakukan amal perbuatan yang bertentangan dengan cinta kasih Sayyidina Muhammad, Anda membuat mereka yang tidak percaya realitas Nabi menjadi lebih kuat. Dan ahlu sunnah wal jamaah menjadi lebih lemah. Jadi kemudian Allah Azza wa Jal mempertemukan Anda dengan tangan Muhammad, para ulul amr, orang-orang suci, dan Anda berikan kepada mereka dukungan, tahirun, mereka akan memurnikan Anda. Kemudian Allah Azza wa Jal berfirman, dan dengan itu kemudian menyebabkan mereka tumbuh dalam iman, dan mereka kepanjangan tangan Nabi, ulul amr, orang-orang suci, berdoa untuk berkah atas mereka, tuzakihim biha Al-Quran atau ayat 103, dan dengan itu, dengan apa yang Anda berikan, tuzakihim. Anda dibersihkan, disucikan, dan dimurnikan. Bahwa mereka ulul amr, akan membuat spiritualitas Anda tumbuh dan berkembang. Jika orang yang jahil berkata, ini hanya dari Allah Azza wa Jal. Tentu tidak. Allah Azza wa Jal berfirman, kamu tidak benar. Saya memiliki dalam kitab suci saya memberitahu Anda, bahwa jika Anda pergi ke Sayyidina Muhammad dan wakilnya kepanjangan tangan dari Nabi, mereka akan memurnikan Anda dan mereka akan menyebabkan Anda tumbuh dengan cara biha, melalui apa yang telah Anda berikan. Dan mereka berdoa untuk berkat bagi Anda. Jadi Allah Azza wa Jal memberitahu Anda dan mereka akan berdoa memohon berkah untuk Anda, karena sesungguhnya nikmat Anda adalah jaminan bagi mereka. Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu, menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Surat At-Taubah, ayat 103. Ahbab adalah kepanjangan tangan Sayyidina Muhammad. Jadi Anda harus banyak memberi, ketika Anda membuat doa untuk mereka, yaitu Muhammadiyun ini, ulil amr, dan karena mereka adalah perpanjangan tangan dari Sayyidina Muhammad. Nabi, dalam hadits qudsi menyebutkan, bahwa Allah Azza wa Jal menyebutkan, mereka adalah mataku di mana aku melihat. Ahbabku, mereka menjadi telingaku ketika aku mendengar. Para ahbab mereka adalah ucapan yang aku gunakan untuk berbicara, para ahbab ini adalah tanganku di mana aku menyentuh, memukul ahbab ini. Kaki mereka ada di kakiku, dan mereka adalah mukodam, dan pewaris sidik, jujur, kadam sidik, kaki kebenaran, bahwa mereka berdoa untuk Anda, dan bahwa doa mereka adalah mustajab. Wala yazalu, abdi yatakarabu ilayya bin nawafile hatta ahebahu, faida ahbabtuhu kunta samahul ladi yasmau behi, wa basarahul ladi yubsiru behi, wa yadahul lati yaptesu beha, wa rejlahul lani yamshi al beha, wa rejlahul lani yamshi al beha, wala ahyanahu. Hambaku terus-menerus mendekat kepadaku, dengan tindakan penyembahan sukarela sehingga aku mencintainya. Ketika aku mencintainya, aku adalah pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengan itu dia melihat, tangannya yang dengannya dia memukul dan kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Jika dia meminta sesuatu dariku, aku pasti akan mengabulkan, memberikannya padanya. Hadits qudsi, Sahih Al-Bukhari, 81:38-2. Dan kemudian dapat disimpulkan Allah Azza wa Jal telah menutup seluruh kesepakatan, berkata kepada kita melalui hadis tersebut. Aku adalah yang mendengar dan yang mengetahui. Jadi janganlah khawatir. Aku mendengar apa yang mereka lakukan, sejatinya akulah yang mendengar. Dan aku tahu apa yang mereka lakukan, karena akulah yang memberikannya kepada mereka. Allah Azza wa Jal ingin melihat seluruh perbuatan hamba. Kami tadi malam dalam diskusi dan pembahasan sebelumnya, berkata, mengapa Allah Azza wa Jal menginginkan yang pertama kali, pada tingkat awal Islam, seorang hamba mengucapkan syahadat kesaksian iman. Apakah artinya dengan itu Allah Azza wa Jal tidak tahu siapa muslim dan siapa yang bukan muslim? Mengapa kita tidak mengatakan itu semua adalah Allah sendiri yang mendorong, Allah sendiri yang berkehendak, itu semua seperti telepati. Jadi Allah Azza wa Jal berkata, tidak, aku ingin hambaku tahu. Aku ingin hambaku melakukan perbuatan itu.
Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada wujud yang berhak disembah kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian Allah Azza wa Jal menjelaskan di ayatul karim ini, ayat Al-Quran, bahwa aku ingin melihat perbuatan ini dari hamba. Dan tindakan kerendahan hati ini, penyaksian kehambaan ini, adalah dengan pergi ke perwakilan Nabi Muhammad ini, kekasih, para ahbab al-Sayyidina Muhammad, mereka akan tahirun, mereka akan memurnikan Anda, zakehim, mereka akan membuatmu tumbuh. Tumbuh dalam apa? Dalam iman, dan iman itu apa? Untuk mencintai Sayyidina Muhammad lebih dari Anda mencintai diri sendiri. Saya tidak tahu apa yang orang pikirkan tentang iman. Nabi menjelaskan, iman adalah bahwa kamu harus mencintaiku lebih daripada kamu mencintai dirimu sendiri. La yuminu ahadukum hatta akona ahaba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmayen. Tidak ada dari kalian yang akan memiliki iman sampai dia mencintaiku lebih dari ayahnya, anak-anaknya dan seluruh umat manusia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda mencari cinta dari Sayyidina Muhammad, temanilah perwakilannya. Siapa yang akan membuatmu mencintai Sayyidina Muhammad lebih dari dirimu sendiri selain seorang wakil pewaris dari Nabi Muhammad? Sehingga mereka itu dapat menempatkan seluruh hidup Anda dalam perspektif realitas Muhammadun. Kemudian Allah Azza wa Jal akan berfirman yang diambil dari makna Al-Quran Surat At-Taubah 103, bahwa begitulah caramu memberi, ketika kamu memberikannya artinya kamu pergi untuk membersihkan diri, ketika membersihkan, mereka akan menumbuhkan dan membesarkan kamu, kemudian mereka akan mendoakanmu. Doa mereka itu didengarkan dan mustajabah, dengannya dapat memberi sakinah, ketenangan, di hati Anda. Nabi mendengarkan dan mengetahui melalui doa-doa mereka. Dan sebagai puncaknya Allah Azza wa Jal adalah yang di atas segalanya yang maha mendengarkan, mengetahui, dan memfasilitasi segala sesuatunya. Bahwa Allah Azza wa Jal memiliki izah dan kekuatan, sifat Al-Aziz atribut maha kuat dan perkasa, akan membuat apa yang diminta melalui doa terjadi. Karena Anda telah mematuhi Al-Quran dan Allah Azza wa Jal senang dengan hamba yang demikian, senang dengan kerendahan hati seorang hamba, dan bawa hamba yang pergi ke pintu Sayyidina Muhammad. Allah Azza wa Jal kemudian memberi jaminan untuk mewujudkan doa-doanya. Dan itulah mengapa dia meletakkan pernyataannya di bagian belakang hadis qudsi tersebut. Akulah yang mendengar dan aku akan memastikan itu terjadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmati Muhammad al-Mustafa wa bisiri surat Al-Fatihah. Tanggal asli Subah, tanggal 1 Juni tahun 2020. www.nurmuhammad.com. Orang suci